Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Raflia dari Pendidikan IPA 2019 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan dari hukum kedua dan ketiga termodinamika. Konten yang akan kita bahas yaitu terkait penerapan dari hukum 2 termodinamika dan hukum 3 termodinamika. Yang pertama ada hukum 2 termodinamika. Nah, apa sih hukum termodinamika 2 ini? Bunyinya gini, kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda temperatur yang lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Nah, hukum 2 termodinamika dinyatakan sebagai berikut. Kalor mengalami secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sebaliknya, total entropi jagat raya tidak berubah karena proses reversibel terjadi atau delta S sama dengan 0 dan bertambah ketika proses irreversibel atau delta S lebih besar daripada 0. Yang ketiga yaitu ada tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus dengan semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Nah, selanjutnya ada penerapan dari hukum 2 termodinamika dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu ada lemari es. Nah, di sini pasti teman-teman juga sudah pada tahu terkait apa itu lemari es, bentuknya seperti apa, dan cara kerja sederhananya seperti apa. Nah, lemari es ini masih menggunakan prinsip hukum 2 termodinamika. Nah, prinsip kerja lemari es berdasarkan rumus Clausius yang menyatakan bahwa untuk memindahkan kalor dari dalam refrigerator yang bersuhu rendah ke refrigerator yang bersuhu lebih tinggi diperlukan usaha. Nah, berarti di sini masih menggunakan usaha yang dimana refrigerator ini akan melakukan perpindahan. Nah, yang kedua itu ada penyejuk udara atau air conditioner. Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu juga fungsi secara sederhananya seperti apa dan bentuknya seperti apa. Nah, untuk prinsip kerjanya itu AC mengambil kalor dari ruang yang bersuhu rendah untuk dibuang ke lingkungan yang bersuhu tinggi. Rumus koefisien pendingin pada lemari es di atas juga berlaku untuk AC. Nah, untuk perhitungannya sama seperti lemari es, yang dimana di sini prinsipnya itu mengambil kalor dari ruang yang bersuhu rendah untuk dibuang ke lingkungan yang seperti AC. Jadi AC itu menyerap udara panas, dibuang keluar menggunakan pembuang yang berbentuk kotak, kipas kotak seperti itu. Oke, next, yang ketiga itu ada mesin pendingin Carnot. Nah, mesin pendingin Carnot ini prinsip kerjanya mesin pendingin ini yaitu mengambil kalor dari reservoir dingin di dalam refrigerator dan melepaskan ke reservoir panas atau udara sekitar di luar mesin pendingin. Mesin pendingin justru memerlukan usaha dari luar untuk kelangsungan operasionalnya. Nah, jadi secara tidak langsung gitu fungsinya hampir mirip dengan air conditioner gitu, dengan AC. Nah, secara umum hal ini merupakan pernyataan hukum 2 termodinamika dari Clausius, yaitu adalah mustahil bagi proses manapun untuk mengalirkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas tanpa melibatkan usaha dari luar. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada mesin pemanas Carnot. Nah, Sadi Carnot tahun 1984 ilmuwan Prancis yang pertama kali mengembangkan mesin kalor dengan efisiensi maksimum yang masih memenuhi hukum 2 termodinamika. Nah, siklus pada mesin itu disebut siklus Carnot dan mesinnya disebut dengan mesin Carnot. Siklus Carnot terdiri atas 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik reversible. Nah, bisa dilihat seperti ini prinsip kerja alatnya dan diagramnya juga. Nah, selanjutnya ada hukum 3 termodinamika. Nah,
bunyi dari hukum 3 termodinamika ini adalah suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Nah, dari pernyataan di samping dapat disimpulkan pada hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi hukum 3 termodinamika. Nah, teori termodinamika menyatakan bahwa panas atau tekanan gas terjadi karena gerakan kinetik dalam skala molekular. Jika gerakan ini dihentikan, maka suhu material tersebut akan mencapai 0 derajat Kelvin. Aplikasinya diyakini kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor pada suhu sangat rendah, karena tidak banyak keacakan gerakan kinetik dalam skala molekular yang mengganggu aliran elektron. Nah, superkonduktor sendiri adalah suatu material yang mengalami fenomena tidak memiliki hambatan listrik atau tanpa adanya sumber tegangan, namun memiliki arus yang mengalir dengan energinya tetap ada. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai nol dan mengalami efek Meissner, menghilangkan garis medan magnet dari interior superkonduktor karena transisi pada batas superkonduktor tersebut. Nah, selanjutnya ada alat-alatnya ya, penerapan superkonduktor terhadap alat-alatnya. Nah, yang ada di dunia nyata ini ada generator listrik. Nah, generator listrik ini yang biasa digunakan di bendungan-bendungan untuk membuka saluran airnya. Nah, selanjutnya ada kabel listrik super efisien yang biasa digunakan untuk alat-alat elektronik. Dan yang ketiga itu ada superkomputer yang dimana tempat dimana untuk menyimpan data-data penting. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.